Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa zamal azzat wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi amarna bil luzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruqa. Allahumma sholli ala nabiyyi rahmah wa ala alihi washabihi hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi ja'ala jannah wahdahu la syarika lahu alladzi ja'ala jannatil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila siratil mustaqim. Amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Agung, yang digenggamnya segala kekuasaan langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakan siang dan malam, menjadikan bulan dan matahari beredar pada porosnya, serta mengatur segala sesuatu dengan kebijaksanaan yang sempurna. Dengan rahmat dan kasih sayangnya, kita semua telah ditakdirkan untuk kembali merasakan keagungan bulan Ramadan, bulan penuh berkah yang menjadi madrasah rohani bagi setiap insan beriman. Dialah yang dengan kemuliaannya telah mengizinkan kita menapaki hari-hari yang suci ini, mengisi detik demi detik dalam naungan cahayanya, hingga akhirnya kita sampai di hari kemenangan Idul Fitri. Marilah kita sampaikan sholawat dan salam yang tiada henti kepada junjungan kita, teladan yang agung, rahmat bagi seluruh alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penerang di tengah kegelapan yang membawa umat ini menuju jalan yang lurus. Sholawat dan salam juga kita sampaikan kepada keluarga beliau yang suci, para sahabat yang setia, serta kepada semua pengikutnya yang istiqomah dalam
mengawaki jejak perjuangan beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk dalam golongan umat yang istiqomah menghidupkan sunnah-sunnahnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Hari ini adalah hari yang penuh dengan cahaya kebahagiaan dan syukur. Setelah sebulan penuh kita menjalankan ibadah puasa dengan kesungguhan, menahan diri dari makan, minum, dan hawa nafsu. Sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, tibalah kita pada hari yang istimewa ini, hari kemenangan yang dianugerahkan oleh Allah. Hari ini adalah hari di mana kita dibersihkan, dosa-dosa diampuni, dan jiwa kita kembali fitrah seperti bayi yang baru dilahirkan. Mari di hari kemenangan ini kita jadikan nilai-nilai yang telah kita pelajari selama sebulan Ramadan sebagai bekal dalam melanjutkan kehidupan. Kita jaga ketakwaan ini dengan teguh. Kita kokohkan kesabaran dalam urusan. Kita pupuk kepedulian terhadap sesama, dan kita berkuat kebersamaan sebagai umat yang satu, ummatan wahidah dalam jamaah muslimin aisyullah. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini adalah seruan ilahi yang agung, ditujukan kepada hati-hati yang dipenuhi keimanan. Dalam ayat ini Allah tidak hanya menetapkan kewajiban puasa, lebih dari itu Allah mengabarkan hikmah yang mendalam dari ibadah ini, yaitu untuk membentuk insan yang bertakwa. Ketakwaan adalah tujuan mulia yang menjadi inti dari setiap ibadah. Ketakwaan adalah kualitas jiwa yang menjadikan seseorang dekat dengan Allah, tunduk kepada perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Ramadan yang telah kita lalui bukanlah sekedar ritual fisik menahan lapar dan dahaga, tetapi merupakan sebuah perjalanan spiritual yang mendalam, yang dirancang oleh Allah untuk membersihkan hati, mengokohkan keimanan, dan mengasah kesadaran terhadapnya. Dalam menahan diri dari hal-hal yang halal di siang hari, kita dilatih untuk lebih mampu menjauhi apa yang diharamkan Allah di sepanjang hidup kita. Maka ketakwaan sejati tidak berhenti saat azan maghrib berkumandang, tetapi terus hidup dalam setiap langkah kehidupan kita hingga akhir hayat. Bulan suci ini mengajarkan kita makna ketakwaan, menjadikan Allah sebagai pusat dari segala niat, tindakan dan harapan kita. La'allakum tattaqun, menjadi saksi bahwa puasa kita adalah jalan menuju ketakwaan yang lebih kokoh. Madrasah Ramadan juga mengasah kesabaran kita. Puasa mendidik kita untuk memahami esensi kehidupan ini sebagai ujian yang penuh tantangan. Ketika menghadapi rasa lapar, dahaga, dan berbagai godaan duniawi, kita belajar bahwa kesabaran adalah kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengatasi berbagai tantangan hidup. Bulan Ramadan membuka hati kita untuk lebih peduli terhadap sesama. Kita belajar berbagi bukan karena kelebihan kita, tetapi karena kita sadar
bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah titipan dari Allah yang harus kita manfaatkan untuk kebaikan. Lebih dari itu, bulan Ramadan juga mendidik jiwa kebersamaan dan kasih sayang. Kita merasakan betapa indahnya menjalani ibadah berjamaah. Dari sholat tarawih hingga buka puasa bersama, suasana ini menanamkan dalam hati kita semangat ukhuwah Islamiyah yang begitu kuat, saling tolong menolong dan peduli terhadap penderitaan saudara-saudara kita yang kekurangan. Dalam empati ini muncul dorongan untuk berbagi dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Inilah salah satu dimensi sosial dari ketakwaan yang diajarkan oleh bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, mengasihi dan menyayangi adalah seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan turut merasakan sakit dengan demam dan tidak bisa tidur. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan pentingnya persatuan umat Islam dan bagaimana mereka harus saling mendukung, mencintai dan peduli satu sama lain. Dengan hidup sebagai satu kesatuan, umat Islam akan menjadi kuat dan saling menopang di bawah naungan iman dan ukhuwah Islamiyah. Jika ada bagian umat yang mengalami penderitaan, seperti saudara-saudara kita di Palestina, di Rohingya, di Uighur, di Kashmir dan tempat lainnya, maka bagian yang lain harus merasakan dan berusaha membantu. Inilah semangat hidup berjamaah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan merupakan bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran, kitab suci yang menjadi cahaya penunjuk jalan dan pedoman hidup bagi seluruh manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini menjadi pengingat bagi kita bahwa Al-Quran adalah anugerah terbesar Allah, sebuah mukjizat yang tak lekang oleh waktu. Ia menjadi petunjuk utama yang membimbing kita menuju kehidupan yang diridhoinya. Diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan menegaskan betapa agungnya kedudukan bulan ini, sehingga ibadah kita di dalamnya semakin bernilai karena berlandaskan kepada tuntunan suci yang Allah wahyukan. Sebagai umat Islam, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca atau dihafal, tetapi harus kita hayati, pahami, dan jamalkan dalam setiap aspek kehidupan. Ia adalah panduan yang menjelaskan nilai-nilai kebenaran, memberikan solusi atas berbagai persoalan, serta membimbing hati kita agar tetap berada di jalan yang lurus. Al-Quran membawa bayyinah atau penjelasan yang nyata dan berfungsi sebagai furqan atau pembeda antara yang hak dan yang batil. Dengan mengikuti cahaya Al-Quran, kita akan mampu membedakan antara kebenaran dan keburukan, serta menjauhkan diri dari kesesatan.
Al-Quran adalah sumber inspirasi untuk memupuk kedekatan kita kepada Allah. Setiap ayat yang mengandung hikmah yang mampu menyejukkan jiwa, menguatkan hati, dan mengingatkan kita akan tujuan hidup yang sebenarnya. Ketika kita membaca firman Allah, kita tidak hanya membaca teks, tetapi merasakan dialog langsung dengan Sang Pencipta. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup tidak cukup hanya dengan membacanya. Kita dituntut untuk mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran mengajarkan kita tentang keadilan, kasih sayang, kejujuran, dan ketaatan kepada Allah. Dalam setiap keputusan yang kita buat, Al-Quran harus menjadi kompas yang menunjukkan arah kebenaran. Di tengah tantangan dunia modern, Al-Quran tetap menjadi solusi yang abadi. Al-Quran mengingatkan kita untuk tidak tergoda oleh kehidupan duniawi yang sementara dan mengarahkan kita menuju kehidupan akhirat yang kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajrun kabira." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Al-Quran surat Al-Isra ayat 9. Maka hadirin sekalian, mari jadikanlah bulan Ramadan sebagai momentum untuk memperkuat hubungan kita dengan Al-Quran. Mulailah kita tingkatkan dengan membacanya, merenunginya, maknanya, dan berkomitmen untuk menjadikannya sebagai pedoman hidup di setiap aspek kehidupan. Dengan Al-Quran, hati kita akan lebih tenang, langkah kita akan lebih terarah, dan kehidupan kita akan dipenuhi dengan keberkahan. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, seruan kepada umat Islam untuk hidup berjamaah dan larangan berfirqah-firqah adalah di antara tuntunan yang mulia dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah seraya berjamaah, dan janganlah kamu berfirqah-firqah. Al-Quran surat Ali Imran ayat 103. Ayat ini menegaskan perintah agar umat Islam hidup berjamaah. Hidup berjamaah adalah perintah Allah dan menjadi kewajiban bagi kita untuk mengamalkannya. Dalam dirinya berjamaah itulah umat Islam menemukan keberkahan, kekokohan, dan kemampuan untuk menghadapi segala tantangan di dunia. Prinsip hidup berjamaah ini telah ditunjukkan secara nyata dalam kehidupan Rasulullah. Beliau adalah sosok pemimpin yang agung yang mempersatukan umat dari berbagai latar belakang dan menjadikan syariat Allah sebagai panduan utama. Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian bersama jamaah, karena sesungguhnya tangan pertolongan Allah bersama jamaah." Hadis riwayat Tirmidzi. Melalui hadis ini, Rasulullah SAW menegaskan bahwa keberadaan Allah bersama dengan umat yang bersatu di dalam al-jamaah. Al-jamaah adalah kekuatan yang melindungi umat dari perpecahan. Contoh nyata kehidupan berjamaah ini adalah praktek dari Nabi SAW yang dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, para khalifah yang mengikuti jejak Rasul dengan penuh ketaatan. Mereka memimpin umat dengan keadilan dan hikmah yang berakar pada ajaran Al-Quran. Saat
ini hidup berjamaah adalah solusi mendasar untuk menghadapi fitnah dan tantangan akhir zaman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat jelas terkait pentingnya hidup berjamaah. Ketika Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana menghadapi masa penuh fitnah, beliau bersabda, "Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum." Hendaklah engkau tetap bersama jamaah muslimin dan imam mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini merupakan panduan abadi dari Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa kunci keselamatan di tengah badai fitnah adalah dengan berpegang teguh kepada jamaah muslimin dan taat pada imam mereka. Di masa fitnah, ketika kebenaran bercampur dengan kebatilan dan umat yang dihadapkan pada berbagai godaan duniawi, hidup berjamaah menjadi perisai yang melindungi umat dari perpecahan dan kesesatan. Al-Jamaah adalah tempat di mana umat saling menguatkan, menasehati jalan kebaikan, dan melindungi satu sama lain dari bahaya fitnah yang dapat menghancurkan iman. Dengan hidup berjamaah, umat memiliki arah yang jelas, pedoman yang kokoh, dan imam yang memandu umat Islam menghadapi ujian akhir zaman. Rasulullah SAW juga memperingatkan bahaya jika umat memilih jalan selain berjamaah. Dalam hadisnya, beliau bersabda, barang siapa yang memisahkan diri dari al-jamaah walaupun sejengkal, maka dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya bahaya perpecahan. Perpecahan tidak hanya melemahkan kekuatan umat Islam, tetapi juga menjadikan mereka sasaran empuk bagi musuh-musuh Islam. Sebaliknya, persatuan dalam jamaah adalah kunci untuk menjaga kehormatan dan kejayaan umat. Untuk itu, marilah kita jadikan hidup berjamaah sebagai jalan keselamatan untuk menghadapi fitnah akhir zaman. Marilah kita berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, serta hidup berjamaah di bawah kepemimpinan seorang imam muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Di antara amanah besar yang masih terpikul di pundak umat Islam adalah pembelaan terhadap Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam, dan pembebasan Palestina dari penjajahan. Amanah ini bukan hanya tanggung jawab sebagai sebagian kecil dari umat, melainkan kewajiban kolektif umat Islam yang mencerminkan kepedulian dari ukhuwah Islamiyah. Allah memerintahkan umat Islam untuk memperhatikan kondisi saudara-saudara seiman dalam firman-Nya. Dan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 71. Dalam konteks ini, membela Masjidil Aqsa dan Palestina bukan hanya soal solidaritas, tetapi juga bagian dari upaya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi identitas kaum muslimin. Tidak ada tempat bagi umat Islam untuk bersikap acuh karena penjajahan atas Palestina dan upaya perampasan Masjidil Aqsa adalah bentuk nyata dari kezaliman yang harus dilawan bersama. Masjidil Aqsa adalah salah satu tempat suci yang mulia sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat yang 1. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Masjidil Aqsa adalah simbol yang tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga identitas umat Islam. Membelanya adalah bentuk nyata dari keberpihakan kita terhadap kebenaran dan keadilan. Spirit Ramadan yang memperkuat rasa keimanan dan kepedulian kepada sesama adalah modal besar yang harus kita lanjutkan dalam perjuangan membela Palestina. Oleh karena itu, pembebasan Palestina dan pembelaan terhadap Masjidil Aqsa adalah amanah yang tidak bisa dipisahkan dari kewajiban hidup berjamaah. Kita harus bergerak berjamaah dengan semangat yang terinspirasi oleh nilai-nilai puasa Ramadan untuk mendukung mereka yang berada di garis depan perjuangan. Wahai para muslimat yang dirahmati Allah, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita semua, khususnya kaum wanita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian, karena aku diperlihatkan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah kalian." Maka para wanita bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa demikian?" Rasul menjawab, "Karena kalian banyak melaknat dan mengkufuri suami atau tidak mensyukuri kebaikan suami." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini adalah peringatan yang penuh cinta dari Rasulullah yang menginginkan agar umatnya selamat dari azab Allah. Rasulullah tidak menyampaikan hal ini untuk mencela, melainkan agar kita dapat bermuhasabah, mengingat diri kita sendiri, memperbaiki akhlak, dan menjadikan rasa syukur sebagai sifat utama kita dalam kehidupan sehari-hari. Wahai para muslimat yang berhati lembut, sadarlah bahwa rasa syukur kepada pasangan bukan hanya soal penghargaan kepada manusia, tetapi juga bukti ketaatan kita kepada Allah. Mengkufuri suami atau tidak mensyukuri kebaikan pasangan adalah cerminan dari lemahnya rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Ketahuilah bahwa tidak ada manusia yang sempurna, termasuk suami kalian. Namun di balik kekurangannya, Allah telah menjadikan sebagai penopang hidup kalian, dan disitulah ujian keimanan dan kesabaran kalian. Wahai para muslimat, janganlah berputus asa atas kesalahan-kesalahan kalian. Allah Maha Pengampun, dan pintu taubat senantiasa terbuka bagi siapapun yang ingin memperbaiki diri. Jadikanlah peringatan Rasulullah ini sebagai jalan untuk merenungi diri dan memperbarui hubungan dengan pasangan. Berdoalah agar Allah menanamkan rasa syukur yang tulus di hati kita, sehingga rumah tangga yang kita bangun menjadi penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah. Wahai saudari-saudariku yang mulia, ketahuilah bahwa Allah melihat setiap usaha kalian, sekecil apapun itu. Bahkan ketika dunia terasa berat, ketika pengorbanan terasa tak dihargai, yakinlah bahwa semua itu dicatat oleh Allah dan akan menjadi bekal untuk akhirat kelak. Perbaikilah niat, dekatkanlah diri kepada Allah, dan jadikanlah rasa syukur sebagai bekal utama untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh keberkahan. Semoga Allah menjadikan kalian sebagai wanita-wanita solihah yang diridhoinya, dan menjadikan nasihat ini sebagai pengingat yang menguatkan iman dan akhlak kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, sebagai penutup
Mari kita berdoa kepada Allah. Mari kita tundukkan hati dan pandangan kita bermunajat kepada Allah dengan harapan semoga Allah menerima amal ibadah kita selama Ramadan, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-Nya yang bertakwa, yang terus melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffi'u mazidah. Nahmadu hamdan yaliqu bi jalalihi wa 'azimi sultanihi. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama sholaita wa salamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sa'ira a'malina fi sahri Ramadana. Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin waj'alna minal muttaqabbilin fi sahril mubarak. Allahumma anzil alaina barakatil Qur'an waj'al Qur'ana imaman wa nuran li qulubina wa mursidan li hayatina wa hujjatan lana yaumal qiyamah. Allahumma ij'alna minal ladzina ya'maluna bima jaa'a fi kitabika waj'alna minal muhibbina tilawatihi wa tadabburi. Allahumma alif baina qulubil muslimin wajma kalimatahum ala haqqi wal huda. Allahumma la min qulubina kulla bughsin wa hasadin wajma'na fi ummatin wahidatin tahta rayatit tauhidin wa syari'atika. Allahumma rzuqna bindana wal ukhuwah as-shadiqah was'alna minad da'ina ila haqqika wa nasiri dinika. Allahumma ij'alna ala ta'atika waj'alna minal ladzina yahyawna bil jama'ati wa yamutuna bil jama'ah waj'alna ma'a immatil muslimina alladzina yaquduna bil 'adli war rahmah. Allahumma qad jama'atal muslimin wa albishum saubal quwwati wan nasri ala a'daika wa a'daihim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina wa akhawatina muslimin al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma qabbir qulubana minadz dzunubi wal khataaya warzuqna taubatan nasuha qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.